Saya pikir ini buah yang manis dari perjuanganku. Punchline-nya bapakku meninggal. Oke. Baru mau kaya meninggal dia. Akhirnya balik. Akhirnya merenung lagi kepada hidup lah tepatnya itu. Saya capek belajar dari kesalahan karena korbannya saya. Harus meninggal bapakku saya baru bisa mengerti konsep berkarya dan. Tapi kan itu memang hidup. Itulah hidup. Ya itulah hidup. Coba andai kita waktu bab Indosiar lebih hati-hati coba. Tapi nggak ada yang bisa kita ubah. Nggak ada yang bisa kita ubah. Tapi apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang yang masih dua orang tuanya. Tapi itu pilihan kau tuh terserah tuh. Dulu aku pengen jadi presiden. Iya tapi harus. aku Cina. Agak sulit sih itu. Ya kan? Awalnya kita berpikir kan momentum besar itu hanya dua bermuaranya. Kalau bukan membuat kita terlena karenanya, yang kedua merubah cara pandang kita terhadap dunia. Berkarya itu tempat, waktu, jadwal kita yang tentukan. Bekerja itu tempat, waktu, orang yang menentukan. Orang lain, biasa atasan kita, kepala sekolah, kepala dinas, atasan kita itu bekerja dan tidak ada yang salah dengan. Oke. Kita akan start dari masa kecil Raim. Masa kecil. Seperti apa masa kecil Raim Laude di Buton? Seperti apa? Iya, anak pantai pada umumnya 97% lautan, Wakatobi itu 3% daratan. Oh gitu beneran? Ya, jadi populasi ikan-ikanan jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Tapi kayaknya secara parenting cukup keras ya? Sangat keras. Bukan cuma parenting sih, lebih ke alam saja. Dan karena semua orang satu society seperti itu, jadi tidak ada yang berbeda. Maksudnya tidak ada yang aneh dengan cara orang tua kita mendidik tuh. Sekeras apa tapi Raim? Maksudnya Sekeras. kan aku nggak punya bayangan. Iya, saya waktu kecil itu rajin mengeluh. Kenapa bapak saya kalau marah pukul gitu? Kenapa bapak saya kalau marah pakai gesper? kungfu gitu? Fisik dia, fisik tuh. Oh nggak pakai gesper? Iya. Nanti pas saya pergi ke rumahnya teman, saya lihat teman saya dihantam sama bapaknya jauh lebih keras. Wih, berarti saya disayang bapakku ini. Ternyata biasa saja yang kami di rumah lebih keras dia itu. Ini real ya? Iya. Itulah. Terus kamu biasa aja atau Biasa. ada perlawanan gitu gak? No. Kebetulan saya juga anak yang tidak terlalu Melawan? Iya, lumayan. Okay. Kecil-kecil badanku jadi gampang terlempar tuh. Kalau kakak saya rajin dihantam, saya belajar dari dia itu. Apa yang dilakukan supaya saya tidak seperti itu ya? Oh, iya. Belajar dari kesalahan abang, itu. Jadi nurut. Oh berarti anak terakhir ya? Anak kedua saya, anak kedua dari 5 orang bersaudara. Dan kamu sama kayak ini ya, Gibran Rakabumi ya? Sama tukang kayu. Tukang kayu ya? Iya, sulit. Tidak, karena saya tidak punya om di. Itulah. Apalah, itulah. Oke. Tapi aku selalu suka cerita masa kecil di daerah. Kayak, ya. Pernah nanya juga sama Hipsi, dia di Lampung, kayak pasti landscape-nya tuh berbeda. Oke. Karena kan aku nggak pernah lihat itu. Bisa ceritain nggak keindahan Wakatobi yang? Wakatobi secara landscape tadi 97% lautan, daratan 3%. Spesies terumbu karang paling banyak sepertinya di dunia. Lebih kaya daripada Laut Merah, lebih kaya daripada Bunaken, Raja Ampat dan lain sebagainya. Kita punya tagline itu Wakatobi itu surga nyata bawah laut. Surga nyata bawah laut. Pokoknya kalau mau lihat trailernya surga, berenang di Wakatobi itu. Buka pintu lumba-lumba tuh hari-harinya kita. Lumba-lumba. Lumba-lumba paus. Iya paus. Paus yang gede. Paus yang gede tuh. Palin Togo kita sebutnya. Oh beneran? Palin Togo itu paling itu berputar. Togo itu kampung atau peradaban. Ikan paus itu buat kita orang Wakatobi adalah makhluk yang sakral menjaga peradaban kita, menjaga kampung. Dia keliling itu pulau. Hiu nggak ada? Hiu. Shark, baby shark di sana banyak. Hari-hariku tuh itu. Pernah bosan nggak? Maksudnya itu kan bagi kita yang anak kota kan kayak wow, sesuatu yang sangat indah dan nggak pernah kita temukan. Bukan bosan, kayak biasa begitu. Beda bosan kan kayak jenuh tuh. Ini biasa aja. Cuman setelah kayak ada beberapa tahun di Jakarta merantau,
Ternyata apa yang biasa kemarin tuh setelah kita tes kembali, wah ternyata itu memang manis sekali. Akhirnya kemarin saya punya kesempatan bikin film untuk bikin film kisah hidupku. Saya ajak satu kru itu ke Buton, Sulawesi Tenggara itu dia. Gimana respon mereka? Panas. Wah kata itu panas, panas itu. Tapi Jakarta kan panas, maksudnya. Jakarta panas tapi panas pantai. Pengap. Oh iya. Jadi kayaknya polusi di Jakarta ini menjadi filter dari matahari biar tidak langsung ke kulit kita. Kalau di Wakatobi itu direct, tidak transit lagi dia. panas minta ampun. Terus ngomongin masa kecil, Raim, kalau misalnya ada satu scene film, terus Raim seorang anak kecil, Raim mau ceritain yang part mana? Kayaknya tapi saya tidak sempat capture ini di film karena ya durasi ya. Adalah momen kami main bola di pantai. Itu unik dan aneh karena permainan selesai kalau sudah pasang air laut tuh. Lagi surut, waktunya tuh. Jadi kita punya injury time alam sendiri tuh. Iya. Kalau sudah naik sudah sulit itu. Itu momen-momen yang saya rasa sangat cakep di ini tuh kalau di frame tuh. Tapi itu nggak ada di film itu karena di film lebih cakep lagi, bagus lagi. Tenang. Okay. Nanti kita promonya nanti. Boleh ya, masa kecil dulu dah. Tapi waktu itu gue penasaran gimana lu memandang Jakarta malah pas kecil. Kayak lu dulu tuh gue tinggal di Tangerang. Kayak gue juga ada keinginan kayaknya seru ya ke Jakarta. Terus kayak gedung-gedung kan ya Tangerang nggak sebesar Jakarta. Persis. Dulu Raim juga gitu. Lihat Jakarta, lihat kota besar di TV di kan? TV, berita dulu. Lihat berita sinetron. Sinetron yang reporter duduk di yang baca berita di jalan yang backgroundnya Sudirman. Nah itu. Betul. Sama sinetron kan kita kenal Jakarta kalau bukan berita banjir, sinetron tadi itu. Sinetron yang Rumah Besar Indosiar. Yang tangganya kayak rumahnya Sai Halilintar yang air-airin itu. Ternyata pas ke sini sekarang kalau nonton film, nonton sinetron, ini kemarin saya syuting sini nih. Ini taman ini nih. Gitu. Ya sederhana lah kayak anak-anak pada umumnya lah. Punya mimpi itu kayak ke depan kita harus di Jakarta jadi artis nih, gitu-gitulah. Jadi saya itu waktu SMA kelas 1 ini itu berarti kita kembali ke 2009. Itu waktu ospek apa sih kalau anak SMA sih apa namanya? MOS, masa orientasi siswa. Yo. Itu satu ballroom dikasih kumpulan anak sekolah mau masuk SMA. Cita-cita monoton itu disuruh perkenalan, nama ini hobi main bola, cita-cita yaitulah PNS. Cita-cita PNS, sampai yang cita-cita apa semuanya? PNS sudah kayak singelong. Nah saya pas naik itu agak aneh cita-citanya pas dibilang nama saya Laude Raimudin, hobi main bola seperti kalian, cita-cita astronot, ngarang saja tuh. Lalu semua orang ketawa ya. Kenapa nggak pengen jadi PNS, Raim? Ya terlalu ini ya. Mainstream ya. Iyo, cerita apa sih yang saya kasih ke anak saya kalau saya sama seperti yang lain tuh? Tapi itu pilihan kau tuh, terserah tuh. Dulu aku pengen jadi presiden. Tapi harus. Tapi aku Cina. Agak sulit sih itu. Ya kan? Terus. Sangat susah bos. Parah. Tidak bisa. Kok gak bisa? Sulit nantilah masih panjang tuh. Masih jauh ya. Oke. Terus apa yang buat Raim ke Jakarta akhirnya? Indosiar. Kita sebut saja dalam Komedi Akademi Indosiar. Jadi ibarat kalau hidup kita dibuat jadi novel itu, jadi buku, maka bab-bab dalam buku itu akan diisi sama momentum besar dalam hidupnya kita. Ada bab masa kecil Wakatobi, ada bab ini kita sebut nih bab Indosiar. Nah Indosiar ini adalah bab yang saya rasa lumayan manis lah, karena saya berpikir Indosiar adalah buah dari perjuanganku di Sulawesi sebagai stand up comedy daerah akhirnya berbuah manis ini. Semanis itu pada akhirnya? Awalnya kita berpikir kan momentum besar itu hanya dua,
bermuaranya, kalau bukan membuat kita terlena karenanya. Yang kedua, merubah cara pandang kita terhadap dunia. Nah, saya berpikir ini Indosiar bab yang manis karena perjuanganku. Kalau kau belajar stand up comedy itu ada 2 konsep dasarnya, ada setup, punchline. Setup itu bagian kau di setup, membuat hidupmu berasumsi ke arah tertentu. Punchline terpatahkan tuh. Kita ambil contoh sederhana ya, mundur dulu. Istri saya itu Komang, mualaf tahun ketiga ini. Waktu dia masuk Islam, kita pengen namanya ganti karena Komang sekali, Hindu sekali, Bali sekali. Mau nama yang lebih Islami. Akhirnya jadi namanya menjadi Istiqomang. Bisa. Setup. Kau lihat apa yang terjadi tadi? Sampai Islami itu setup. Apa yang terjadi di kepalamu? Asumsi. Asumsi. Dan hidup kita seperti itu. Nah, pas Istiqomang itu punchline. Nah, hidup kita begitu. Bab Indosiar itu saya pikir dia adalah punchline dari asumsi dari perjuangan saya yang begitu keras di Wakatobi. Saya sebagai stand up komedian lokal gitu. Saya pikir ini buah yang manis dari perjuanganku. Punchline-nya? Punchline-nya bapakku meninggal. Baru mau kaya meninggal dia. Akhirnya balik. Akhirnya merenung lagi kepada hidup lah tepatnya itu. Ternyata itu ketika kau punya cita-cita, kau punya goals di Januari, kau punya cita-cita itu, kita tidak pernah tulis hal-hal yang sedih itu. Kita cuma tulis saya mau jadi stand up comedian nomor 1, saya menjadi penyanyi nomor 1. Kau tidak pernah tulis itu. Kalau bapak saya meninggal kau mau ngapain? Kalau mama nanti meninggal kau mau ngapain? Kalau kau ya itu. Waktu bokap meninggal itu ya itu seperti dunia saya lagi genggam waktu itu. Dan hamba karena orang yang satu-satunya orang yang mau kita buat bangga tidak ada. Baru mau kaya sudah meninggal. Itulah. Dan itu yang momen kalau nggak salah akhirnya Raim juga balik kan ke Wakatobi dan momentum balik menyadarkan dan, Raim. Betul. Waktu bab Indosiar itu kan manis. 2 tadi kan antara buat kita lalai atau merubah cara pandang kita terhadap dunia. Lalai ini sama dengan dalam kurung mungkin orang sebut star syndrome. Orang sebut star syndrome berarti lah ya, kita pada frekuensi tertentu tuh. Frekuensi apa? Tergantung definisinya apa sih star syndrome itu. Pokoknya kalau sudah jadi star pasti ada sindrom tuh. Entah kalau mamamu telepon jarang diangkat, itu star syndrome juga. Bukan hanya temanmu yang lama kok tidak tegur lagi, mama telepon kok tidak angkat itu. Itu saya kemarin itu lalai karenanya. Ada kerjaan sana sini, ambil tuh. Dikasih sinetron sama Indosiar, ambil. Orang tua menelpon, jangan dulu mak, saya mau kaya tuh. Untuk kau juga ini. Mama jawab apa? Gas, bapak meninggal. Akhirnya bapak meninggal itu, merenung lagi terhadap hidup dan balik lagi ke Wakatobi. Apa yang ditemuin pas balik ke Wakatobi? Kayaknya itu juga kalau misalnya ibarat balik lagi ke setup gak sih? Betul, ya. Dan itu setahu aku lagu-lagu yang akhirnya dirilis juga dari Wakatobi itu. Betul. Kan? Suasana rumah tepatnya. Ada bab setelah bab Indosiar itu bapak meninggal itu. Kan 2 muaranya lagi, antara buat kita lalai atau terbuai lalai atau merubah cara pandang kita terhadap dunia. Kayaknya merubah cara pandang ya. Persis, merubah itu karena saya merenung lagi apa nih hidup ini nih. Tuh apa sih gini-gini bang? Iyo, ada momen itu, saya pernah bikin tulisan itu. Bau judulnya bau WC yang saya rindukan. Jadi WC kami itu bau sekali, busuk. Karena bapak saya perokok aktif. Perokok brutal. Bukan aktif lagi. Buka puasa ya Allah sholat. Enak nih bang. Buka puasa tuh bapak. Jadi WC kita sangat kita tahu. Oke. Tolong itu di sensor saya mereknya. Rokok ini nih busuk, saya benci aroma itu. Lalu saya merantau ke Kendari, merantau ke Jakarta, berjumpa dengan toilet yang lebih megah, masuk ke hotel, isi acara di tempat-tempat yang berjumpa dengan jenis kamar mandi yang wangi itu, saya berdamai dengan
hal yang saya benci kemarin itu, wah akhirnya saya bisa terhindar dari kamar mandi kita bertahun-tahun busuk. Waktu saya pulang kampung, saya ke kamar mandi, bersih kamar mandiku coy, sebab bapak saya sudah meninggal. Ternyata busuk yang kemarin itu yang saya paling rindu. Andai kamar mandiku masih busuk, berarti bapakku masih ada kerja di sekitar rumahku. Itu dia. Jadi saya merenung lagi terhadap dunia apa sih ini. Kembali ke Jakarta lagi. Hal besar yang saya dapat waktu bapak meninggal itu adalah ada momen belajar tentang berkarya dan bekerja. Ternyata berbeda itu berkarya dan bekerja. Bedanya? Bekerja itu biasa kau datang dan tidak ada yang salah ya. Nanti kita diprotes lagi. Pokoknya ciri-cirinya kalau kau datang di jam dan pulang di jam tertentu, suatu hari yang ulang-ulang. Kalau kau mau cuti minta kepada bos, itu bekerja. Jadwalmu ada orang lain yang menentukan. Bekerja itu. Kalau berkarya? Berkarya itu tempat waktu jadwal kita yang tentukan. Bekerja itu tempat waktu orang yang menentukan. Orang lain, biasa atasan kita, kepala sekolah, kepala dinas, atasan kita itu bekerja. Dan tidak ada yang salah dengan ini. Adalah cara hidup yang kupilih itu. Kalau berkarya kita 3 itu yang urus itu. Ini kan mepel DM saya, yuk datang yuk. Kalau saya tidak mau, sama tuh kita yang tentukan. Kita yang tentukan. Ada kerjaan, ada isi acara nyanyi di Surabaya. Kalau saya tidak mau, saya yang tentukan. Tempatnya saya bisa tetap berkarya. Kalau saya di Sulawesi, saya tetap itu bekerja dan berkarya. Waktu awal di Indosiar itu, ini sequence saya lihat sama bapakku setiap hari. Saya tidak pernah tahu apa maksudnya. Nanti setelah dia meninggal dan terjadi pada hidup saya baru mengerti. Ternyata ada ilmu yang bisa kita tahu saat waktunya datang. Sepanjang hidup bapaknya saya, sama seperti saya kerjanya. By orderan. Tukang kayu bapak saya. Minggu ini kerja di rumah ini. Minggu depan kerja di rumah ini. Sama seperti saya. Minggu ini di Surabaya. Minggu depan ke ini. By orderan. Persis. Ada momen dalam kerjanya bapak saya, antara minggu 1 dengan minggu selanjutnya lama. Tidak ada order. Mungkin kayak 3 bulan ke depan baru ada kerjaan kayu lagi. Meninggal keluarga kalau tidak bergerak. Dapur harus tetap ngebul. Anak-anak harus sekolah, butuh biaya. Tidak ada yang order. Bapak saya bikin lemari, bikin meja, bikin kursi, bikin kasur tanpa order. Berkarya akhirnya. Berkarya, ditaruh di teras. Ada orang lewat, berapa ini bang? Dibeli. Hidup saya seperti itu. Minggu ini di kota ini. Untuk kerjaan selanjutnya 3 minggu ke depan, Jakarta harus tetap bergerak coy. Token listrik harus dikasih mati audionya. Itu audio paling mengganggu tuh bapak kos, harus kita sambut ketukannya tok ini bang. Nah antara minggu ini dengan kerjaan selanjutnya itu lama tuh saya tidak tahu mau meninggalin. Ternyata yang dilakukan bapak saya ini scene yang dilakukan bapak saya setiap hari, I never understand it. Saya tidak pernah mengerti apa ini. Karena bapak saya juga tidak bilang kalau tidak ada kerja bikin no. Akhirnya saya bikin lemari pertama saya namanya Lagu Cemburu. Komang ini lemari ke-6. Taruh di teras. Namanya Spotify, namanya YouTube Music, namanya Apple Music, Amazon Music. Banyak yang beli. Waktu pertama kali rilis lagu Cemburu judulnya 2018 itu kerjaan stand up saya malah yang banyak. Karena orang aneh juga nih stand up comedy. Sampai ke lemari ke-6, lemari ke-10 sekarang dekat-dekat ini mau rilis lagi. Sampai ke film dan lain sebagainya. Jadi bapak saya tidak pernah ajarkan itu. Berbeda itu antara motivasi dengan inspirasi. Kalau motivasi itu dari kitanya. Motivasi, woi, ini kerja ini kalau mau jadi polisi ini caranya. Pertama kamu harus bayar, kemudian baru habis itu. Tuh, motivasi dari kita ke orang lain. Inspirasi, kita berbuat apapun orang lain yang ambil. Hidup yang bapak saya lakukan itu inspirasi, tersirat bukan tersurat, bukan begini tutorial hidup Raim. Tapi dia bikin kami yang berpikir, agak aneh juga. Tapi itu akhirnya Raim bisa nemuin pattern itu setelah bapak sudah meninggal.
Betul, dan aneh juga harus belajar dari pengalaman dan kesalahan karena korbannya kita sendiri. Saya bertulis ini tadi malam. Saya capek tulisannya itu. Saya capek belajar dari kesalahan karena korbannya saya. Harus meninggal bapakku saya baru bisa mengerti konsep berkarya dan. Tapi kan itu memang hidup. Itulah hidup. Ya itulah hidup. Coba andai kita waktu bab Indosiar lebih hati-hati coba. Kan nggak ada yang bisa kita ubah. Nggak ada yang bisa kita ubah, tapi apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang yang masih dua orang tuanya, untuk masih orang-orang. Karena sakit belajar dari salah sendiri coy. Sudah biar saya bapaknya jadi korban deh. Nah, nanti kamu yang jadi buah dari inspirasi yang kita lakukan ini. Raim. Itu. Tadi aku anyway ini bukan puasa. Ada Samsu ya. Raim, tadi aku menangkap sesuatu dari kamu. Kayak kamu sangat bisa menceritakan sesuatu dengan sangat runut. Itu awalnya dari mana, Raim? Maksudnya dari kayak baca bapak. Jadi kalau ada warisan yang bapak saya buku. Iya, baca terutama Ikro. Bapak saya itu tuli setengah dia. Bapak saya tuli orangnya tuli. Mama saya kalau dengan bapakku itu kalau mereka lagi pacaran gitu, mama saya harus nempel di romantis. Aduh. Mama saya harus nempel telinganya di, oh my god, harus nempel telinganya di bapak. Itu scene ini saya lihat, Anda saya punya, semoga di masa depan saya dengan istriku seperti ini ya. Jadi mama saya kalau bicara dengan bapakku harus nempel telinganya. Kalau kami harus volume yang di-up. Bapak makan! Fuck. Mama saya dia lemah lembuh. Bahkan bapak saya kayak dia bisa baca lip begitu. Dia bisa itu sama only dengan mamaku. Apa tadi nih kita bicara? Bisa merunut dari baca. Tiap hari pagi sore baca. Dan juga menulis ya, kayak di beberapa penulis podcast, yang ulun penulis. Ya. Kamu pernah bilang dari kecil kamu sudah menulis. Itu dulu maksudnya apa yang ditulis? Maksudnya dalam bentuk apa? Buku diary saya mas-mas itu. Oh mas-mas yang hari ini Fitri ketawa dengan jokesku. Itu dia bang. Hari ini Fitri sudah punya 2 anak. Tadi malam saya masih scroll TikTok. Kenapa? Ibarat aku admin koma. Itu saya rajin menulis, mengcapture perasaan. Jadi hidup kita itu tulisannya saya itu hanya mengcapture perasaan paling tinggi atau paling rendah. Bapak meninggal tuh paling rendah tuh. Hari ini saya dicium komang paling tinggi tuh. Saya setelah menikah ya. Hei kamu, kepala kamu. Oke, berarti tetap aja ya, maksudnya seseorang tuh nggak bisa langsung, lo nggak bisa langsung menulis lagu, nggak bisa langsung stand up comedy, pasti ada akarnya kan? Yes. Kalau di akarnya ditarik kembali referensi tuh. Nah referensi bisa tulisan, bisa lagu lain, bisa bapak, bisa apa. Jadi berbeda itu membaca dan ikro tuh. Sering kau dengar ikro ya? Ikro. Baca. Yes, secara harfiah baca itu. Tapi beda, baca itu tumpukan kata pada kertas. Ikro baca frekuensi yang lebih luas. Dia dimensinya lebih. Ikro itu kayak kalau lawan bicara saya gini, mulut saya bau dong. Misal bukan kau baca di kertas tapi menganalisa. Oh mendung, hujan ini, sedia payung deh. Itu ikro. Ikro tuh. Keputusan saya mengerti bapak saya kalau tidak ada kerja bikin lemari adalah ikro. Keputusan kami anak-anak tahu bahwa yang bapak saya lakukan adalah berkarir adalah doa dari mamaku. Anehnya itu. Ayo. Kan beda tadi inspirasi dengan motivasi. Kalau motivasi ketika bapakmu kasih tutorialnya secara literally dan tersurat. Kalau mau sukses begini nak, bangun pagi bla 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 bla. Kami tidak pernah begitu. Selalu bapak saya melakukan sesuatu, kami yang mencontohkannya. Nah keputusan kami mencontoh itu bukan consciousnya kita, bukan. Adalah doa dari mamaku. Jadi kami itu dididik oleh doa mamaku. Wow. Saya baru sadar wow juga orang tua kita ya. Iya. Dan aku baru tahu itu. Maksudnya aku selama ini mendefinisikan ikro adalah membaca. Iya literally ya betul. Artinya lebih dalam dari itu. Iya, itu. spektrumnya dia lebih